Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa subhanallah lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Subhanallah fi fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berkah ini kita awali dengan sujud dan rukuk yang merupakan bagian dari penghambaan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesiapan kita untuk menjalani kehidupan dengan segala anugerah yang akan Allah curahkan dalam kehidupan kita dalam satu hari sampai kemudian kita tidur kembali. Maka tentunya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah ucapan yang luar biasa di saat kita bangun dari kematian sementara kita dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebuah kesadaran yang kita ungkapkan dalam doa itu akan kesiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Kalau hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul hayat wa uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya akan menjadi orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan termasuk orang yang akan disuguhkan minuman telaga Kautsar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ibadur Rahman, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 36 yang kita bacakan di awal mukadimah tadi. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya pada ayat 36 surah Al-Ahzab ini mengisahkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumullah, di mana mereka berdua mengutip dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana
ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang dari luar kota Madinah, yang perawakannya termasuk orang yang paling jelek di kalangannya. Namanya pun tidak familiar bagi kalangan orang Madinah. Dia tidak dikenal dari suku mana, dari ras mana, tidak dikenal keluarga dan nasabnya. Datang kemudian masuk Islam dan tinggal di Madinah. Dia bahkan susah untuk menghidupi dirinya, sehingga dia dikenal dengan sahabat yang gelandangan, tidur di sebarang tempat. Karena sebahagian orang di Madinah tidak mau mempekerjakan dia dengan alasan jeleknya orang ini. Bukan jelek perangai akhlaknya, tapi orang yang jelek. Sehingga bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, jangan bergaul dengan dia, khawatir tertular jeleknya terhadap keturunan kita. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka satu hari selepas salat Asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabatnya. Dia ini duduknya selalu terpisah sendiri, tidak mau bergabung dengan sahabat yang lain karena ketidakpedeannya, minder karena kejelekan ini. Dan sahabat yang lain pun kurang menyapa dia. Dia tidak bertegur sapa, lewat-lewat saja. Maka dia duduk sering di pojok sendiri dia, tidak bergabung dengan yang lainnya. Kalaupun ada majelis Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia tetap duduk di pojok belakang. Nah, hari itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampainya dan kemudian dia berkata, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Lantas dia pun berkata, ya Rasulullah, ayah mana yang akan mau menikahkan anak perempuannya untuk? Nah, diskusi itu sampai di situ saja. Nabi kemudian pulang. Julaibib juga heran, nama sahabat ini Julaibib. Besok Rasulullah selesai sholat asar lagi, menyamari lagi, nanya lagi dengan kalimat yang sama, wahai Julaibib, tidakkah kamu menikah? Dia kembali menjawab, ya Rasulullah, ayah mana yang mau menikahkan putrinya? Jawabannya masih sama. Nabi pun pulang. Nggak ada diskusi. Sahabat yang lain juga heran. Dia 2 hari Nabi nanya begitu kepada Julaibib, ada apa? Tapi tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani merespon. Dan ternyata memang Nabi SAW sengaja menanyakan pertanyaan itu untuk diperdengarkan kepada sahabat yang lain. Yang mungkin sahabat-sahabat di situ ada anak perempuannya, ada adik perempuan yang bisa dinikahkan dengan sahabat Julaibib ini. Tapi tidak ada yang merespon. Hari ketiga, kembali Rasulullah SAW menyamari Julaibib dengan pertanyaan yang sama, wahai Julaibib, tidakkah kamu mau menikah? Nah, Julaibib ini kemudian dengan kalimat yang lebih tegas dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak akan pernah ada seorang ayah mau menikahkan putrinya untuk. Maka seketika itu Rasulullah SAW di hari ketiga itu memegang tangan Julaibib dan kemudian mengajak Julaibib keluar. Nah, ternyata yang dituju oleh Nabi SAW bersama dengan sahabatnya Julaibib yang digandeng tangannya ini adalah sebuah rumah orang kaya raya di Madinah. Tokoh besar kaum Ansar Madinah, penduduk asli Madinah dari kaum Aus, di mana orang-orang di Madinah itu sangat mengetahui bahwa di rumah itu ada seorang putri yang sangat cantik dan jelita, yang banyak orang ingin melamarnya tapi belum berani untuk mengajukan lamaran. Rasulullah menuju ke rumah itu. Sesampainya di sana Rasulullah SAW setelah menyapa penghuni rumah, kemudian mengutarakan niatnya, saya datang untuk melamar putri kalian. Nah, si ayah yang punya rumah itu
Setelah berteriak, dia terperanjat dan kaget karena Nabi mau melamar putri dia. Langsung dia menerimanya. Ya Rasulullah, lamaranmu kuterima. Aku akan nikahkan putriku untukmu. Nah, Rasulullah SAW kemudian cepat-cepat menyanggahnya. Bukan untukku, wahai sahabat. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Untuk sahabatku Julaibib ini. Nah, si ayah tadi kemudian mengatakan, oh kalau begitu saya diskusi dulu dengan istri. Maka Rasulullah pun memberi kesempatan kepada laki-laki ini untuk berdiskusi dengan istrinya. Nah, dia masuk ke dalam, dia kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa Rasulullah datang untuk melamar putri kita. Nah, si istri rupanya sama dengan ayahnya tadi, dengan suaminya tadi. Langsung merespon dengan sangat positif. Jangan tolak lagi lamaran Rasulullah. Kapan lagi kita punya menantu Nabi? Abu Bakar, Umar sudah menikahkan putrinya untuk Nabi. Nah, ini giliran kita. Lantas suaminya mengatakan, wahai istriku, ini bukan untuk Nabi. Lantas untuk sahabatnya. Siapa? Julaibib. Apa kata istri dari tokoh Ansar ini? Si cebol gelandangan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan jeleknya Julaibib dalam segi fisiknya. Julaibib ini orang yang cebol, kecil, bulat, buntal, wajahnya petak, orangnya hitam, rambut keriting begitu. Memang jelek sekali kalau fisik. Gelandangan, gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya tempat tinggal, tidur di bawah sembarang. Maka si istri langsung berucap kalimatnya, jelek itu. Si cebol gelandangan itu, oh tidak, saya tidak akan mau anak saya dinikahkan kepada laki-laki saya. Tidak bisa. Maka si suami ini dia mengatakan, kalau itu kita jawab sama-sama kepada Nabi. Saya juga tak setuju sebenarnya. Keluarlah mereka bersama. Suami istri ini memberi jawaban kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidak mungkin kami menerima lamaran ini. Maka Nabi SAW dengan setengah kecewa hatinya ingin mengajak Julaibib keluar. Ya sudah, kita keluar, kita pulang. Julaibib yang sedari tadi menundukkan wajahnya semakin tertunduk malu, karena dia sayup-sayup mendengar kalimat yang diteriakkan oleh si istri itu, si perempuan ibunya, ibu dari perempuan yang akan dilamar olehnya. Betapa hinanya, merasa terhina sekali, semakin down dia dengan posisinya. Maka sejurus kemudian ketika Rasulullah bersama Julaibib hendak keluar dari rumah itu, tiba-tiba si putri jelita tadi keluar dari kamarnya dan kemudian memanggil Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau datang untuk melamar dirimu, bukan orang tua. Maka sesungguhnya yang memberikan jawaban menerima dan tidak menerima itu adalah aku, ya Rasulullah, bukan orang tuamu. Ya Rasulullah, engkau datang dengan penuh keberkahan. Tidak mungkin engkau akan mencelakakan hidupku dan masa depanku, ya Rasulullah. Engkau datang dengan segala kebaikan. Maka aku akan mengatakan kepadamu, ya Rasulullah, aku menerima lamaran untuk sahabatmu Julaibib. Julaibib setengah tidak percaya sambil mencubit dirinya. Ini mimpi yang bukan. Rasulullah SAW kemudian terdiam ketika mendengar jawaban si putri cantik jelita tadi. Nah, dalam keheningan itu, karena tidak ada yang bisa berkomentar, si perempuan tadi pun menghadap kepada kedua orang tuanya dan berkata, wahai ayah dan ibu, tidakkah engkau kalian berdua pernah mendengar sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza
wahai ayah dan ibu, ini adalah ketetapan Allah dan Rasul datang melamar diriku, kenapa engkau menolaknya? Sebagai orang yang beriman, tidak boleh dan tidak pantas kita menolak apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan Rasulullah datang kemari pasti atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menerimanya. Allah yang akan menjamin kehidupan kehidupan bersama dengan suamiku nanti. Maka seketika itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, mendoakan perempuan itu. Semoga Allah memberkahi. Semoga Allah memberkahi seluruh anugerah yang akan Allah berikan kepadamu. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan duniamu. Semoga Allah akan menjadikanmu sebagai bidadari di dalam syurga. Panjang doa Nabi kepada perempuan. Ketika itu Rasulullah pun bersama Julaibib keluar, langsung bertemu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantunya, dan mengatakan, menyampaikan kepada Utsman, wahai Utsman, Julaibib besok akan menikah. Utsman pun terperanjat, dengan siapa ya Rasulullah? Dengan putri si fulan. Tambah kaget lagi Utsman, yang benar ya Rasulullah? Ya, baru saja saya melamarnya dan putrinya menerimanya. Kalau begitu maharnya saya yang tanggung ya Rasulullah. Kata Utsman, dia tahu Julaibib tidak punya apa-apa ya. Dan saya akan mengadakan walimatul ursh untuknya. Di seluruh biaya ditanggung oleh Utsman bin Affan, mulai dari maharnya sampai kepada resepsi pernikahannya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pernikahan itu terjadi, malam pertama pun terjadi, Julaibib tidak berani masuk kamar. Kemudian saat dia dipaksa masuk kamar, dia tidur di bawah di pojok kamar. Gak berani dia melihat, apalagi menyentuh putri ini. Si perempuan ini menunggu di tempat tidurnya, tidak datang-datang juga Julaibib sampai dengan subuh. Julaibib keluar, sholat subuh bersama Nabi di masjid. Kemudian terdengarlah oleh Julaibib ada seruan jihad. Seketika itu Julaibib bahkan tidak pulang lagi ke rumah. Dia persiapkan dirinya terjun ke medan perang. Perang terjadi dalam satu hari itu. Usai perang, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang kehilangan? Para sahabat mengerti ucapan Nabi bahwa Nabi ada yang kehilangan. Mereka mencari-cari. Kemudian mereka datang lagi kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang syahid. Semuanya selamat ya Rasulullah. Nabi mengulang lagi, adakah di antara kalian yang kehilangan? Cari lagi sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Saya kehilangan. Saya kehilangan Julaibib. Tadi saat perang saya melihat ada Julaibib, tapi kenapa dia sekarang tidak ada? Maka para sahabat memperluas pencarian mereka sampai ke balik bukit. Didapatilah di sana 8 jenazah. 7 jenazah orang musyrikin, 1 jenazah Julaibib. Dilaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bergegas menemuinya, dan kemudian dengan tangan beliau sendiri yang mulia itu mengangkat tubuh Julaibib, dan kemudian beliau mengatakan, inni minhu wa huwa minni. Sebuah kalimat yang dirindukan oleh seluruh para sahabat, tapi kalimat ini disampaikan oleh Nabi kepada tubuh Julaibib. Sesungguhnya aku adalah dirinya dan dia adalah diriku. Para sahabat diperintahkan untuk menggali kuburan Julaibib di situ juga. Kemudian Umar datang untuk meminta kepada Rasulullah agar dia yang memangku Julaibib. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak wahai Umar, Julaibib hanya pantas digendong oleh, dipangku oleh, karena dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Itu kedua kali Nabi mengucapkan kalimat itu. Semakin cukup para sahabat yang tadi padahal mereka memandang sebelah mata Julaibib ini. Ketika liang lahat sudah siap, Nabi turun ke dalam liang lahat karena memang tubuh Julaibib kecil sehingga tidak membutuhkan 2 orang untuk mengangkatnya. Nabi turun ke liang lahat, lalu diletakkan badan Julaibib di liang lahat sambil kemudian mengulang untuk ketiga kalinya, inni minhu wa huwa minni. Dan saksikan oleh kalian, inilah orang pertama yang diperebutkan oleh para bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalan Julaibib radhiyallahu anhu, istri Julaibib yang belum disentuh oleh Julaibib tadi dilamar oleh beberapa sahabat yang lain. Semua lamaran itu ditolak. Sampailah kemudian Uthman bin Affan datang melamarnya pun si istri Julaibib ini memberikan jawaban yang luar biasa. Wahai Uthman, aku mengetahui kemuliaan. Akan tetapi mohon maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu dan lamaran siapa. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan dengan doa yang terbaik. Dan aku mendengar ketika Rasulullah meletakkan tubuhnya di dalam lahan, Rasulullah berkata bahwa suamiku Julaibib adalah orang yang sedang diperebutkan oleh para bidadari di dalam syurga. Dan aku ingin merebut kembali suamiku dari tangan-tangan bidadari itu di dalam syurga. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang luar biasa tentang sebuah komitmen iman. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya ketika mengisahkan kisah ini, menafsirkan ayat ini. Ini adalah komitmen iman. Karena asbabun nuzul ayat ini juga tentang pernikahan. Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu mengatakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan penolakan Zainab al-Jahsy ketika dilamar oleh Nabi untuk Zaid bin Harithah. Jadi ayat ini bukan turun karena peristiwa Julaibib. Peristiwa Julaibib setelah turun ayat ini. Sebelum peristiwa ini ayat ini sudah turun berkenaan dengan ketika Nabi melamar Zainab al-Jahsy, seorang perempuan cantik, ya, kaya, yang dikenal dengan perempuan yang kreatif, memiliki banyak karyawan, pengusaha dia. Nah, Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, melamar Zainab untuk anak angkatnya. Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, diriku tidak pantas untuk Zaid. Zaid itu mantan budak. Aku lebih baik daripada dia dari semua hal. Bagaimana mungkin aku akan akan menerima lamaran Zaid itu? Tidak mungkin dia jadi suamimu dan tidak mungkin aku jadi istri dia," kata Zainab. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini, turun ayat ini. Baru kemudian Zainab menerima lamaran itu dan menikahlah mereka. Walaupun di kemudian hari nanti antara Zainab al-Jahsy radhiyallahu anha dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi radhiyallahu anhu, ini bercerai. Karena memang ketidakcocokan di dalam rumah tangga mereka. Di samping status sosial, ada beberapa hal yang memang membuat mereka harus berpisah. Dan di kemudian hari itulah kemudian nanti asbabun nuzul awal surah Al-Ahzab tentang anak angkat. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjadikan Zainab al-Jahsy sebagai istri. Karena di kalangan bangsa Arab waktu itu anak angkat itu dianggap mahram, dianggap anak sendiri. Kalau udah ngangkat anak berarti itu anak kita. Nah, Allah kemudian menurunkan awal surah Al-Ahzab mengatakan tidak. Anak angkat itu bukan anakmu, bukan mahrammu. Dia tetap ajnabi, anak orang dia, tetap orang asing di rumahmu. Maka Allah perintahkan mantan istri anak angkatnya itu untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab al-Jahsy. Ini asbabun nuzul ayat ini. Jadi kedua peristiwa ini, baik peristiwa yang terjadi di asbabun nuzul maupun kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dimuatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini adalah pelajaran penting di dalam ayat ini adalah tentang sebuah komitmen iman, konsekuensi iman, bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya itu adalah patuh dan tunduk taat kepada Allah dan Rasul. Apapun perintahnya, Allah perintah kita sholat, kita sholat. Allah kata kita puasa, puasa. Allah perintah kita tutup aurat, tutup. Allah perintah kita apa saja bentuk ibadah, baik itu mahdhah maupun ghairu mahdhah, dalam segala urusan kita, maka kita patuh. Allah katakan jangan berjudi, jangan makan haram, jangan makan riba, jangan mencuri dan sebagainya, ini kita patuh.
dalam memberikan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas yang totalitas. Tidak ada bantahan. Ada komitmen untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Itulah iman. Nah, ini kisah ini menunjukkan kepada kita. Buruk sekali menurut pandangan kita, tapi belum tentu menurut pandangan Allah. Kita yang Allah katakan asa anta tahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada hal-hal yang kamu tidak sukai, kamu benci, tapi menurut Allah itulah yang terbaik untukmu. Tapi sebaliknya ada juga hal-hal yang kamu sukai, kamu inginkan, tapi menurut Allah itulah yang buruk untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu semuanya, kamu tidak tahu apa-apa. Dan ini pula lah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, istrinya, anaknya kepada kita tentang sebuah komitmen iman. Itulah sebabnya kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim dan wa ma'ahu. Orang-orang yang bersama Ibrahim, sama istri dan anak Nabi Allah Ibrahim, sekeluarga itu adalah orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita meneladani kehidupan mereka. Dalam apa? Dalam persoalan komitmen dan konsekuensi iman. Mulai dari bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak setelah 80 tahun perkawinan mereka, sampai usia sudah tua, istri yang divonis mandul, tapi saat diberitakan punya anak luar biasa, kesenangan dan kebahagiaannya. Tapi begitu punya anak, disuruh pindahin anaknya di sebuah lembah yang tidak bertuan, yang jangankan pohon buah, burung pun tak lewat di sana. Satu helai rumput pun tidak tumbuh di sana. Gak ada penghuninya, tinggalin anak istri itu. Nah, di sini kita lihat lagi konsekuensi dan komitmen iman Nabi Allah Ibrahim bersama dengan istrinya. Nabi Ibrahim ini perintah Allah, ya sudah, dia tempatkan di tempat yang jauh, berangkat dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke lembah Baqah yang tidak bertuan itu, yang tidak berpenghuni, orang tak lewat, burung pun tak lewat di sana, apalagi orang. Jangankan orang bertempat tinggal lewat aja tidak. Karena burung itu akan lewat kalau ada sumber air. Ini nggak ada sumber air, lewat mana? Di lembah lagi. Kalaupun ada orang lewat di belakang gunung, tidak ada yang lihat ada orang di sana, tidak ada yang tahu. Tapi karena iman kepada Allah, dia harus patuh dan letakkan. Dan dia ada bagaimana diskusi terakhir Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak jawab. 2 kali ditanya dengan pertanyaan sama, tidak jawab. Nabi Ibrahim terus jawab. Maka Hajar ngerti, ini pertanyaan harus dirubah. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim berbalik berkata, ya istriku, ini perintah Allah. Apa jawaban dia? Hajar kemudian menjawab, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita, untukku dan anak. Pulanglah Ibrahim. Saya yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman, ini komitmen iman. Buruk dalam pandangan kita, ngapain pula tinggal di lembah kayak begitu itu? Ada kerjaan. Tapi Allah punya rencana lain yang terbaik. Dan apakah kemudian Hajar dalam kepatuhannya itu kemudian menjadi orang yang pasrah, duduk, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Ketika anaknya sudah mulai menangis, asinya dah tak keluar lagi, dia sendiri dalam keadaan lapar dan haus, anaknya apalagi, habis suara Ismail menangis, Hajar juga sudah parau suaranya, dia tak tahu mau kemana, siang panasnya luar biasa, malam dinginnya juga luar biasa, bubuk tak ada, jangan rumah. Maka hanya berusaha antara Marwah dan Safa, dia berlari untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sampai 7 kali dia putar-putar di situ.
yang terjal di bawah terik matahari, terlepas telapak kaki aja, sampai dia tak bisa jalan lagi saat dia melihat ada pancuran air di kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia harus merangkak dari Marwah, sumber air, menemui anak. Ditambah lagi ketika usia Nabi Allah Ismail sudah remaja, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih. Lagi-lagi yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah komitmen iman. Saat Nabi Ibrahim menyampaikan dengan sangat hati-hati kepada anaknya, aku bermimpi. Tak langsung ngomong Allah perintahkan aku menyembelih, tak begitu dalam dunia. Aku bermimpi wahai anakku, seolah-olah dalam mimpi itu aku melihat kamu, aku menyembelih. Nabi Ismail ngerti. Ini bagian dari konsekuensi iman. Wahai ayahku, kalau memang begitu sembelihlah. Ini perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Ini jawaban iman ini. Maka ketika mereka berjalan berdua, Nabi Ismail tidak menunjukkan kegusarannya dalam menghadapi kematian yang akan disembelih oleh ayahnya. Bahkan di sana terjadi diskusi, tutup matamu, supaya kita tidak saling berpandangan, tancapkan pisau sehingga aku tidak akan berteriak. Karena aku khawatir kalau Allah menganggap aku tidak bersabar dalam hal ini. Jadi, sampai begitu Nabi Ismail mengatakan kepada ayah. Kemudian hati-hati, jangan sampai darahmu termuncrat pada bajumu, nanti akan dilihat oleh ibu, dia akan bersedih hati. Jadi diskusi yang luar biasa di antara anak dan ayahnya. Ini komitmen iman. Pelajaran penting dari ayat ini adalah komitmen iman. Betapa ketika kita sudah memilih jalan iman ini, perintah laksanakan, larangan tinggalkan, tidak ada lain. Ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan begini syariatnya, dia sudah laksanakan dengan penuh kebahagiaan karena iman kita kepada Allah. Ketika Allah dan Rasul mengatakan ini tinggalkan, ini jauh ini ya, dengan penuh kebahagiaan karena Allah dan Rasul yang melarang ini. Nah, inilah yang harus tumbuh di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah merasa terhina, rendah diri, dan jangan bergundah hati, bersedih hati dalam hidup ini. Allah pasti akan meninggikan derajat kalian jika kalian adalah orang yang beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah kepada manusia seluruhnya di muka bumi ini. Dikarenakan apa? 3 hal. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang yang paling baik, makhluk yang paling baik. Amjabal mu'min, kata Nabi SAW, orang beriman itu menakjubkan. Seluruh perkara dalam kehidupannya itu khair, baik. Jika dia mendapatkan kebaikan iman, dia baik, bersyukur dia. Ketika Allah berikan musibah, kekurangan, dia juga baik, bersabar dia. Tak ada urusan orang beriman tidak baik, dan tidak akan kalian dapati baiknya orang lain sebagaimana baiknya orang beriman. Orang beriman itu manusia yang paling baik, kata Nabi SAW. Ketika hari ini kita mendapati ketidakbaikan pada diri orang beriman, bukan iman, bukan orang, bukan agama ini yang salah, bukan Allah dan Rasul yang keliru di dalam menyampaikan hal ini, tetapi individu personal manusia yang menyatakan diri beriman itu yang keliru hidupnya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di pagi hari berbahagia ini terkait dengan ayat surah Al-Ahzab ayat 36 dan juga surah Ali Imran ayat 120. Semoga ini menjadi pelajaran dan mauidhah bagi kita semuanya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memperbaiki nilai
dan kualitas diri kita dengan keimanan, takwaan dan ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aku qouli hadza